Pernah kepikiran nggak, kenapa ada nasabah yang dikejar-kejar DC lapangan pinjol, tapi ada juga nasabah yang aman-aman aja di dalam rumah? Mungkin kamu berpikir itu normal. Oh, tentu tidak. Semua itu ada rahasianya. Mau tahu rahasianya? Tonton sampai akhir. Karena ada satu hal penting yang sering diremehin banyak orang. Padahal justru hal tersebutlah yang bikin DC lapangan mundur. Pertama-tama kita harus ngerti dulu, DC lapangan itu enggak sembarangan datang ke rumah. Kenapa? Karena buat mereka kirim DC lapangan ke rumah itu perlu biaya, ribet, dan ada resiko hukum juga. Jadi biasanya mereka cuma nyamperin nasabah yang benar-benar dianggap bandel. Nah, rahasianya adalah kita buat mereka ngelihat kita itu bukan target prioritas. Caranya bagaimana? Ada dua cara yang bisa kamu terapin. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu dua cara agar DC lapangan tidak datang ke rumah kita. Mau kita galbay belasan juta, mau kita galbay puluhan juta, DC lapangan tidak akan datang kalau kita menggunakan dua cara ini. Tapi perlu dicatat, ada kondisi di mana dua cara ini atau dua trik ini itu tidak ngaruh. Lebih tepatnya, DC lapangan akan tetap datang ke rumah kita. Tapi tenang saja, di akhir video saya akan kasih tahu supaya tidak kejadian. Nah, kita ke trik yang pertama dulu. Trik yang pertama ini banyak yang tidak tahu. Bahkan hampir semua nasabah pinjam online tidak mengetahui hal tersebut. Padahal simple, tapi efeknya bisa membuat DC lapangan tidak datang ke rumah kita. Apa? Yaitu cicil pinjaman kalian. Kenapa? Karena kalau kita mencicil pinjaman kita misalnya sebulan 50.000 atau sebulan 20.000 intinya kita ada cicilan ke pinjol kita yang kita galbay Nah, mereka itu tidak akan datang ke rumah kita. Mau kamu galbay misalnya puluhan juta atau belasan juta, dipastikan 100% mereka tidak akan datang kalau kamu masih mencicil. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melihat kalian itu ada etikat baik untuk membayar, sehingga mereka tidak akan datang ke rumah kalian. Jadi sebenarnya yang harus kamu tahu tujuan DC lapangan datang ke rumah kita itu hanya ingin memastikan saja apakah nasabahnya berniat untuk bayar atau nasabahnya berniat untuk kabur. Jadi selagi kamu mencicil, berarti kamu itu ada nilai plusnya, yaitu masih ada niatan untuk membayar, sehingga pihak pinjol tidak mengirimi DC lapangan ke rumah kalian. Emang simpel cuman cicil doang. Tapi efeknya itu loh, bisa bikin DC lapangan tidak datang ke rumah kita. Tapi perlu dicatat, ini hanya berlaku untuk pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Yang tidak memiliki DC lapangan, ini tidak berlaku. Nah, buat kamu yang tidak tahu pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan, kamu bisa simak videonya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Yang jadi pertanyaan, apakah ini 100% DC lapangan tidak akan datang ke rumah kita? Jawabannya benar, 100% tidak akan datang ke rumah kita. Tapi bagaimana? Misalnya kondisi kita tidak punya uang sama sekali untuk mencicil pinjaman kita karena mungkin ekonomi kita sedang turun drastis, atau kita tidak punya uang sama sekali, bahkan di PHK dari pekerjaan. Tenang saja, ada di trik yang kedua. Tapi sebelumnya, buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis atau kamu tidak punya uang mudah-mudahan ekonomi kamu stabil kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, untuk trik yang kedua ini emang tidak perlu uang, tapi kamu harus kuat mental atau mental kamu harus siap. Kenapa? Karena triknya itu kita harus merespon semua pesan DC pinjol legal, kita harus angkat telepon, kita harus membalas pesan DC pinjol legal. Jadi itulah alasannya kenapa saya bilang trik yang kedua ini bukan perlu uang, tapi kita perlu mental. Yang jadi pertanyaan, apakah kalau kita menggunakan trik yang kedua, merespon DC, angkat telepon DC, itu 100% DC lapangannya tidak akan datang ke rumah kita? Jawabannya iya, tidak akan datang.
Kenapa? Karena mereka melihat kamu ini tidak niat kabur. Kan seperti yang saya bilang, tujuan deselapan datang ke rumah kita itu hanya ingin memastikan saja apakah nasabahnya berniat untuk kabur ataupun nasabahnya berniat untuk bayar. Jadi, selagi kamu merespon, selagi kamu membalas pesan ya, mereka tidak akan datang ke rumah kalian. Triknya emang sesimpel itu, tapi efeknya tadi yaitu bisa membuat desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Nah, mungkin buat kamu juga nasabah pinjam online yang simak video ini, mungkin kamu baru tahu kalau ada rahasia sesimpel itu, tapi bisa bikin kita tenang dari desa lapangan. Cuman untuk trik yang kedua ini ya, saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena takutnya kamu yang kena mental, takutnya kamu yang ketakutan. Kalau bisa sih kamu cicil saja, entah itu sebulan 50.000 ataupun intinya sebulan itu harus ada cicilan. Biar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Tapi ingat, seperti yang saya bilang, ada kondisi penting yang bisa membuat dua trik ini gagal total. Lebih tepatnya, desa lapangan akan tetap datang ke rumah kita. Yaitu hutang kamu sudah numpuk dan terlalu lama juga. Jadi, jangan tunggu situasi seperti itu ya. Kalau misalnya kamu baru galbay ini di pinjol legal yang memiliki desa lapangan, contoh seperti di pinjol laku-laku, dan kamu tidak ingin datangi desa lapangan, solusinya kamu cicil segera. Jangan nunggu numpuk dulu, dan kamu baru mencicil. Nah, kalau seperti itu, maka bisa dipastikan desa lapangan akan tetap datang ke rumah kalian. Jadi itulah kondisi pentingnya yang harus kamu ketahui. Dan itulah triknya, simple kan? Tapi efeknya bisa bikin desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Nah, mungkin buat kamu yang nonton video ini sudah ngalamin atau sudah menggunakan trik tersebut atau tips tersebut, gimana pengalamannya? Apakah desa lapangan datang atau tidak? Pasti tidak datang kalau menggunakan trik yang pertama ataupun trik yang kedua. Oke, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.